Dunia dicengkeram dan mencekam. Nyawa demi nyawa berjatuhan di mangsa ganasnya virus COVID-19. Tak kenal usia, tak pandang status sosial, COVID-19 yang pertama kali menghantam Wuhan, Tiongkok telah menginfeksi sekitar 531.819 orang di 199 negara. Bumi dilanda cemas. Hari berganti hari, 24.073 nyawa manusia berguguran. Sementara sekitar 123.942 orang berhasil diselamatkan dari virus paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia ini. Memilukan, bumi nyaris berhenti berdetak. Aktivitas warga di berbagai negara yang terjangkit COVID-19 terhenti sementara. Sementara kesibukan hanya terjadi di rumah sakit, para perawat berjuang bertaruh nyawa demi mencegah serta menyelamatkan sesama yang terserang COVID-19. Dan Italia kini menjadi negara terparah dengan korban meninggal akibat COVID-19 mencapai 8.215 orang dari total 80.589 pasien. Kemudian disusul Spanyol dengan korban jiwa 4.365 dari 57.786 orang yang terinfeksi. Sementara Amerika Serikat dilaporkan menjadi negara dengan total kasus corona terbanyak saat ini, yakni mencapai 85.390 orang, melampaui Cina yang diinfeksi COVID-19 sekitar 81.340 orang. Dan Pertiwi tercinta tengah berjuang untuk bangkit serta terbebas dari cengkraman mematikan COVID-19. Berbagai upaya ditempuh, semua pihak bersatu melawan COVID-19 dan para medis berada di garda terdepan. Pada titik ini pula, korban meninggal COVID-19 yang terus bertambah, khususnya di ibu kota, dimakamkan secara terpisah serta mengikuti prosedur pemakaman yang tak biasa. Jenazah dibungkus bulat, serta tak ada pihak keluarga yang mengiringi prosesi pemakaman. Pun tanah makam, khususnya di Jakarta, yang disiapkan di TPU Tegal Alur dan Pondok Rangon, dibuat berjarak sekitar 50 meter dari kompleks pemakaman umum. Aktivitas yang Anda lihat di belakang saya ini adalah petugas yang mengenakan alat berat untuk melakukan proses pemerataan tanah. Memang setelah ditunjuk sebagai TPU khusus dalam pemakaman jenazah yang terinfeksi virus COVID-19, pihak pemakaman sendiri menyediakan space khusus dan setiap harinya melebihkan 3 hingga 5 lubang pemakaman untuk yang diperuntukkan bagi jenazah yang terinfeksi virus COVID-19. Nah, istilahnya kalau emang untuk pengarahan dari atasan kita udah ada, yang paling kita untuk persiapan safety kita di sini aja perlengkapan dengan perlengkapan seadanya, kita dengan sarung tangan hanya masker aja dan perlengkapan kerja kita yang sehari kita pakai itu aja sih. Untuk arahan yang penting kita safety, karena kan di rumah sakit itu sendiri sudah safety, udah ngikutin SOP, karena jenazah dimasukkan ke kantong jenazah, dimasukkan ke peti-peti di wrapping kembali. Menghadapi pandemi paling mematikan di dunia, Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya harus punya cara yang tepat, cepat, dan tanggap. Sejauh ini, berbagai aturan telah dikeluarkan, seperti mengharuskan setiap warga berada di rumah, bekerja dari rumah, meliburkan kegiatan belajar mengajar, serta berbagai langkah pencegahan lainnya. Lantas, melihat penyebaran COVID-19 yang makin menjalar ke berbagai seantero Nusantara, pemerintah daerah Tegal mengambil tindakan tegas dengan menutup akses jalan protokol dalam kota serta kota penghubung antar kampung. Rencana yang dikenal dengan istilah lokal lockdown ini akan dilaksanakan pada 30 Maret mendatang. Langkah ini ditempuh pasca 2 orang warga Tegal dinyatakan positif COVID-19. Ya, Kota Tegal ini akan memperlakukan sistem lokal lockdown. Ini artinya bahwa Kota Tegal ini kita sudah memasang pagar pembatas. Kita memakai MBC beton sehingga nanti tidak bisa digeser. Untuk jalur provinsi dan nasional ini seperti biasa, ini bisa melintasi seperti seperti waktu sebelumnya. Tapi untuk Kota Tegal ini nanti orang Kota Tegal tidak bisa keluar Kota Tegal, sebaliknya orang dari luar ini tidak bisa masuk Kota Tegal. Langkah antisipasi yang ditempuh pemerintah Kota Tegal yang disampaikan langsung oleh Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono melalui sambungan telepon dengan CNN Indonesia, tentunya untuk membatasi penyebaran COVID-19 yang dibawa oleh orang dari luar Tegal. Pada titik ini pula,
warga terkhusus Jakarta diharapkan untuk tidak mudik atau pulang ke Tegal selama masa darurat COVID-19 ini. Ini rata-rata banyak masyarakatnya yang merantau di Jakarta. Ini sudah pada urbanisasi, mereka sudah pada mudik di Kota Tegal. Ini kita harus waspada dengan adanya pembatas atau kita lokal lockdown. Ini berarti nanti masyarakat yang dari Jakarta, ya kita himbau, yang pertama kita himbau agar mereka tidak mudik karena mereka harus sayang sama keluarga dan juga saudara atau lingkungan. Akan tetapi bagi masyarakat yang mungkin susah dikendalikan atau mungkin punya kepentingan yang mendesak harus pulang, ini mereka harus lapor, ya, lapor kepada gugus tugas yang nantinya mereka harus diperiksa dulu dan juga dikarantina. Setelah nanti ada keputusan bahwa yang bersangkutan ini sehat, aman, ini kita akan membuka dengan izin gugus tugas ini nanti mereka boleh masuk ke Kota Tegal. Ya. Tak hanya wali kota Tegal yang melarang warga mudik atau pulang kampung, sejumlah kepala daerah lain pun mengambil tindakan serupa. Disinilah secara tegas Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta melarang agar warga ibu kota untuk mudik ke kampung halaman. Sebab tak dipungkiri saat ini kasus COVID-19 terbanyak ditemukan di Jakarta. Saya sudah menyampaikan 2 minggu yang lalu bahwa jangan pulang kampung, jangan meninggalkan Jakarta demi kebaikan seluruh masyarakat. Langkah serupa pun dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya menghimbau agar warga dari luar daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, khususnya warga Jakarta, untuk tidak pulang kampung. Tentunya langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang memang kini lebih tinggi menjangkiti warga Jakarta. Toh negara juga mengintervensi kan, yang Pak Presiden kemarin menyampaikan kepada para gubernur, kepada kita-kita untuk menyiapkan social safety net begitu, terus kemudian menjaga mereka dan ya semuanya sebenarnya kita rencanakan. Justru hari ini kita butuh bantuan masyarakat untuk kita mohon betul untuk tetap bisa tinggal di tempat masing-masing gitu. Ya, permohonan itu juga disampaikan oleh Kang Emil ya, Kang Emil kepada warga Jawa Barat yang kerja di Jakarta. Jangan mudik gitu, Kang Emil sudah beberapa kali menyampaikan itu. Sudahkah itu berhasil, Kang Emil, atau justru ada data pergerakan orang juga masuk ke wilayah Jawa Barat cukup tinggi? Ya, saya kira masalahnya sama, Mbak. Jadi memang perputaran ekonomi Indonesia kan 70%-nya ada di Jakarta. Jadi mereka-mereka yang tanda kutip menerjemahkan kerja di rumah atau sekolah di rumah ini malah dijadikan momentum untuk mudik. Nah ini mengakibatkan sistem kami untuk mencari peta persebaran menjadi lebih rumit karena kami kan sedang melaksanakan yang namanya rapid test. Rapid test itu dilaksanakan, sudah kita mulai untuk 20.000 ODP, PDP, kemudian tim kesehatan dan profesi yang rawan terhadap COVID-19. Sekali lagi saya menghimbau karena kita posisinya belum lockdown, mengakibatkan tidak bisa ada hukuman seperti di negara lain yang lockdown dengan istilahnya denda atau hukuman badan. Kita seperti Pak Ganjar hanya bisa menghimbau gitu agar mereka menaati maklumat pemerintah.